hormati, pagi ini kita akan berbincang-bincang lah. Room ini akan membahas tentang Ramadan di tengah COVID-19, karena seminggu lagi kita lebih di bulan Ramadan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan moderator dan yang pertama untuk moderator itu Ibu Nurwidi Hastuti dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Dan center Bu Yuliani SPDMM dari SMA 3 Cikarang Utara. Ya. Ramadan di tengah COVID-19. Maka saya persilakan kepada Ibu moderator, Ibu Nurwidi Hastuti untuk meeting ini. Mangga Bu Widi. Terima kasih Pak Hendi yang sudah menyiapkan room ini untuk kita semuanya, sehingga kita lagi hari ini dan berbincang-bincang santai untuk mengisi pagi kita. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan semangat selalu untuk Bapak Ibu semuanya yang hebat. Kita akan mendengarkan paparan mengenai bagaimana cara kita untuk menghadapi Ramadan di tengah COVID-19. Karena mengingat 6 hari menjelang Ramadan, kita berada di posisi itu sekarang. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Yu. Beliau lahir di Bekasi pada tanggal 20 Juli 1986. Ini berarti masih muda sekali ya Bu ya. Jauh banget ini. Kemudian dari riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Karawang. Kemudian untuk Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan Pendidikan Fisika. S2-nya ditempuh di STIE Indonesia School Management. Riwayat mengajarnya, beliau pernah mengajar di SMKN 1 Cibarusa, di SMKN 1 Cikarang Pusat, dia mengajar di SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita, saya persilahkan pemateri kita kepada Ibu Yuliani SPDMM untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bersua di virtual koordinator training batch 6 di room ini. Terima kasih sebelumnya kepada host Pak Suhendi, kemudian moderator Bu Nurwidi Hastuti, dan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di room ini. Materi ini kita sharing saja ya Bapak Ibu, mengingat sebentar lagi kurang lebih tanggal 24 April, walaupun belum ada sidang isbat ya Bapak Ibu, kita tentang kepastiannya gitu kan, tapi diprediksi itu jatuh pada tanggal 24 ya, kurang lebih 1 pekan lagi ya, 6 hari atau 7 hari lagi kita akan menghadapi Ramadan gitu ya, 1441 Hijriah gitu ya. Ya, Bapak Ibu, oke, saya share dulu ya Bu. Oke. Ya. 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 Saat Ramadan ini umat muslim wajib ya melaksanakan saum, dan hendaknya kita berlomba-lomba beribadah meskipun berada di tengah COVID-19 ini. Ya,
sampai detik ini mungkin tanda-tanda COVID ini masih terus ya Bapak Ibu, bahkan sekarang ini diterapkan PSBB ya itu. Jadi ya mudah-mudahan pas Ramadan berakhir gitu ya, dan ketika kita memasuki Idul Fitri kita benar-benar meraih kemenangan gitu, dan COVID-19 menghilang gitu ya, seperti itu. Kemudian meskipun di tengah COVID-19 ini seperti saat ini bukanlah halangan bagi kita untuk melakukan beribadah gitu ya, selama Ramadan nanti. Akan tetapi justru ini adalah menjadi momen untuk meningkatkan ibadah kita gitu ya. Ibadah Ramadan harus kita jadikan sebagai momentum emas untuk mempercepat penanganan wabah COVID gitu ya, seperti itu. Tentunya dengan semangat, dengan etos keagamaan gitu ya. Dan bulan Ramadan harus tetap dijadikan ladang amal untuk beribadah. Namun tata cara beribadah mungkin akan sedikit berbeda karena memang harus mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19 ini gitu ya, seperti itu. Oke. Bulan Ramadan ini memiliki banyak keistimewaan gitu ya. Dan bulan Ramadan ini memiliki ada sejumlah gelar gitu ya. Kalau misalkan kita gitu ya memperoleh gelar banyak gitu ya, berarti wah luar biasa kan, gelarnya banyak sekali gitu ya. Nah Ramadan pun seperti itu ya, karena saking istimewanya maka dia memiliki beberapa gelar. Pertama itu adalah Syahrullah, bulannya Allah. Bulan banyaknya disebut nama Allah gitu ya, seperti itu. Adanya COVID-19 ini, adanya virus corona yang sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Hal ini harusnya mengingatkan kita kepada siapa sih penciptanya gitu ya. Ternyata Allah lah yang menciptakan COVID-19 ini yang sangat-sangat kecil akan tetapi sangat luar biasa efeknya gitu ya, sampai menjadi pandemi global gitu ya, sampai membuat dunia ini terlockdown gitu ya, tidak bisa sekolah-sekolah ditutup gitu ya, seperti itu. Dengan hanya virus yang sangat-sangat kecil gitu ya. Itulah Allah lah yang menciptakan semua virus ini gitu ya. Kemudian Syahrul Muhasabah, bulan bercermin diri gitu ya, muhasabah. Hendaknya kita selalu bermuhasabah, bercermin diri gitu ya. Kenapa COVID-19 ini muncul gitu ya? Mungkin banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita lakukan gitu ya, seperti itu. Saatnya kita bermuhasabah gitu ya, taubat gitu. Kemudian Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya doa. Mungkin saat ini mari kita bersama-sama gitu ya, memohon kepada Allah di bulan Ramadan gitu ya, bersama-sama supaya bahwa COVID-19 ini segera berakhir gitu. Kemudian Syahrul At-Tilawah, bulan bacaan Al-Qur'an gitu ya. Makanya kita selalu senantiasa membaca Al-Qur'an gitu ya. Minimal 1 hari 1 juz gitu. Kemudian Syahrul As-Sabri, bulan kesabaran. Bulan dimana kita pada saat ini tentunya gitu, 19, kita harus sabar gitu ya dengan pandemi ini gitu ya, seperti itu. Ini adalah bulan kesabaran, ujian kesabaran gitu ya. Kemudian Syahrul An-Najah, bulan keselamatan gitu ya. Kemudian Syahrul Ar-Rahmah, bulan kasih sayang. Ya, nantiasa kita meningkatkan kasih sayang kita, berbagi dengan rekan-rekan kita gitu yang terutama yang jadi dampak dari penerapan misalnya lockdown, penerapan dari PSBB ini gitu ya, kepada yang membutuhkan gitu ya. Kemudian Syahrul Al-Barakah, bulan penuh berkah tentu ya. Kemudian Syahrul Al-Maghfirah, bulan pengampunan, dan Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Nah, senantiasa kita lebih dermawan lagi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu ya, di mana ketika kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu pahalanya bagaikan seperti wajib di bulan-bulan sebelumnya, di bulan-bulan yang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian ya, karena begitu istimewanya tadi gitu ya, sampai karena Ramadan ini memiliki banyak gelar, maka kita harus gembira.
gembira menyambut Ramadan ini gitu ya. Dan bergembira menyambut Ramadan ini adalah salah satu wujud keimanan kita gitu ya. Salah satu tanda keimanan seseorang Muslim adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Ibarat kita mau menyambut tamu gitu ya. Misalnya ada tamu bupati, ada tamu menteri gitu ya. Kita akan berbondong-bondong mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Makanannya, kita menggunakan pakaian yang terbaik gitu ya. Nah, begitupun seperti ini gitu ya. Ketika Ramadan datang kita harus bergembira gitu ya, menyambutnya menyambut tamu agung yang kita nantikan gitu ya, seperti itu. Maka ya dipersiapkan segala sesuatunya dan tentu hati menjadi sangat senang gitu ya ketika tamu ini akan datang. Tamu Ramadan ini akan datang. Dan hendaknya seorang muslim khawatir kalau dirinya tidak ada perasaan gembira ketika akan datangnya Ramadan ini. Ketika ia merasa biasa saja dan tidak ada yang istimewa, bisa jadi ia terluput dari kebaikan yang banyak gitu ya. Karena ini adalah karunia dari Allah dan seorang muslim harus bergembira menyambut Ramadan ini gitu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ke ayat 58 yang artinya, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kemudian ya sudah hampir 3 bulan pandemi COVID-19 ini melanda dunia gitu ya. Yang virus ini berawal dari kota Wuhan di Hubei, Cina, dan dalam waktu singkat menyebar lebih dari 200 negara di dunia, tak terkecuali Indonesia gitu ya. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO pun mengumumkannya sebagai pandemi global. Pemerintah Indonesia meresponnya dengan status bencana nasional dan kemudian mengeluarkan aturan social distancing guna mencegah penularan lebih masif gitu ya. Oke, ini ada peta gitu ya, yang merah-merah artinya sudah terkena pandemi COVID-19 gitu ya. Yang warna merah-merah ini ngeri ya Bapak Ibu, warnanya lihat merah darah seperti ini gitu ya. Bisa lihat di Eropa ini ada Italia, Spanyol gitu ya, dan Indonesia pun sebenarnya udah merah gitu seperti itu. Kemudian untuk di ASEAN sendiri ini data diambil diupdate tanggal 12 April 2020. Indonesia berada di urutan ketiga gitu ya, dengan jumlah total kasus 4.241 gitu ya. Dan update kemarin data 15 April yang positif itu sekitar 5.136 ya di Indonesia gitu ya. Itu. Tentu ini merupakan suatu kabar yang sedih gitu ya gitu. Namun walau demikian di tengah situasi sulit seperti ini kita tetap harus mempersiapkan diri gitu ya menyambut datangnya Ramadan ini. Menyambut yang dimaksud sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah gitu ya, bahwa Rasul itu aku tidak pernah melihat Nabi Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain puasa Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau begitu banyak berpuasa selain pada bulan Sya'ban. Artinya di sini bahkan Rasulullah 2 bulan sebelumnya gitu ya sudah mempersiapkan dirinya untuk berpuasa. Artinya kita di sini harus melakukan persiapan agar lebih terlatih, agar lebih terbiasa gitu ya. Makanya ada doanya gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab dan wa balikna fi Ramadan. Nah, persiapan apa yang harus kita persiapkan? Pertama, persiapan ruhiyah kita, kemudian jasadiah kita, jasadiah fisik gitu ya. Kemudian persiapan maliyah, harta gitu ya. Kemudian persiapan fikriyah, pikiran gitu ya. Gitu. Oke. Pertama, persiapan ruhiyah. Rasulullah memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambut puasa Ramadan ini. Persiapkan ruhiyah kita gitu ya tadi ya, dengan siapa sebelumnya dengan saum gitu seperti itu, dengan membaca Al-Qur'an gitu supaya terbiasa gitu nanti di Ramadan nanti. Kemudian kedua, persiapan jasadiah fisik gitu ya.
Karena memasuki Ramadan kita memerlukan fisik yang lebih prima dari biasanya, gitu. Bangun malam, gitu ya, mempersiapkan sahur, mungkin ya bagi ibu-ibu gitu ya, seperti itu. Kemudian sholat tarawih itu adalah fisik gitu. Jadi harus kuat gitu. Makanya kita harus rajin olahraga teratur gitu ya, seperti itu. Kemudian makan makanan teratur yang bergizi gitu ya. Kemudian yang ketiga, persiapan maliyah, harta gitu ya. Persiapan harta ini bukan untuk memberi keperluan buka puasa atau hidangan lebaran gitu ya. Melainkan mempersiapkan harta adalah untuk melipat gandakan sedekah kita gitu. Karena Ramadan pun merupakan bulan memperbanyak sedekah gitu ya. Apalagi sekarang, pada saat sekarang itu banyak sekali yang tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa banyak orang yang terdampak COVID-19 ini gitu ya. Misalnya tukang ojek dan lain sebagainya gitu ya. Kita memberikan takjil gitu ya, seperti itu mungkin kepada mereka atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, persiapan fikriyah. Agar ibadah Ramadan bisa optimal, diperlukan bekal wawasan yang benar tentang Ramadan. Mu'ad bin Jabal berkata, hendaklah kalian memperhatikan ilmu, karena mencari ilmu karena Allah adalah ibadah gitu ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi juga mengomentari asar di atas. Orang yang berilmu mengetahui tingkatan-tingkatan ibadah, pusat-pusat amal, dan amal-amal yang menyempurnakannya dan apa-apa yang menguranginya gitu ya. Jadi kita harus memiliki ilmunya gitu ya. Siapa tahu ini adalah Ramadan kita yang terakhir, entah kita kan nggak tahu gitu. Atau anggaplah ini Ramadan kita yang terakhir gitu ya. Ya Allah gitu. Jadi kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya menghadapi Ramadan ini gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan ibadah Ramadan bagi umat muslim di tengah COVID-19 gitu ya. Ini sebenarnya dari surat edaran MUI saya gitu ya. Pertama, hindari kerumunan gitu ya. Salah satunya dengan menghentikan sementara kegiatan sholat berjamaah dan aktivitas lainnya di rumah ibadah gitu ya. Mungkin terawih gitu ya, terawih dengan adanya larangan hindari berkerumun ini mungkin juga akan dilaksanakan di rumah gitu ya. Itu sedih sekali ya, sedihnya saya juga. Atau kita tidak lagi mendengar ada anak-anak yang tadarusan gitu ya. Saya sedih sebenarnya gitu ya. Ini pertama, hindari kerumunan gitu ya. Ini menurut MUI gitu ya. Kemudian yang kedua, jadikan rumah sebagai tempat ibadah gitu ya. Dalam kondisi seperti ini, umat muslim diminta untuk menjalankan semua kegiatan ibadah dari rumah gitu ya. Di rumah bisa tetap dilaksanakan dengan maksimal, mulai dari sholat ibadah tarawih, sholat malam, baca Al-Quran, hingga mendekatkan hubungan antar anggota keluarga gitu ya. Misalnya ibadah tarawih bersama-sama di rumah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak gitu ya. Mungkin yang pada kondisi tertentu kita alfa dan hilang kesempatan itu. Dari Kemenang juga mengatakan sebaik-baik sholat adalah di rumah gitu ya. Kemudian bulan suci Ramadan di tengah COVID-19 bisa dijadikan salah satu cara untuk menjadikan rumah sebagai pusat kegiatan keagamaan gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ubah kebiasaan beribadah. Kebiasaan bersedekah, buka puasa bersama gitu ya, dalam bentuk makanan gitu ya, atau bukber gitu ya, kita undang tetangga gitu ya, untuk hadir buka bersama. Mungkin kita geser, kita ganti dengan cara mengirimkannya ke rumah mereka, ke petugas-petugas gitu ya, seperti itu, atau ke rumah masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Yang tadi tadarusan, tarawih dilakukan di rumah masing-masing. Ya, hal ini mungkin perlu ditaati agar penyebaran COVID-19 ini berhenti, akan tetapi tetap kegiatan beribadah di bulan Ramadan tetap berjalan secara maksimal gitu ya. Begitu mungkin Bu Widi, sedikit paparan dari saya. Sebenarnya ini bukan materi ya, ini mah mengingatkan diri saya pribadi gitu ya Bu ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Yuli yang sudah berbagi berbagi semuanya tentang bagaimana sih kita menyikapi gitu kan dalam waktu sekarang ini di mana memang ada pandemi untuk
Karena kita juga harus menyiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, gitu kan. Ini sharing yang bagus sekali ya Bu ya, sehingga kita bisa dengan tidak hanya dengan was-was dan cemas atau dengan ketakutan kita pada pandemi COVID-19 aja, tapi ada beberapa hal yang memang itu yang harus bisa kita persiapkan gitu kan sebenarnya ini, karena dari sharing Ibu tadi bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, kesempatan kita untuk memohon ampun, banyak bersedekah, banyak berbagi, nah, dan insya Allah nanti juga dengan ini lebih tenang gitu kayak Bu ya, memasuki bulan Ramadan tidak hanya dengan rasa cemas-cemas, pikiran kita dipenuhi dengan masalah COVID-19, COVID-19. Terima kasih Bu, ini materi yang pas sekali gitu untuk saat ini. Bapak Ibu dipersilahkan monggo yang mau share. Mungkin tidak hanya bertanya ya Bu ya. Tidak mesti bersama tanya Bu. Betul. Iya, mungkin kita bisa berbagi aja. Atau mungkin ada ya, Bu Siti Nurjanah yang mau menambahkan, ada Bu trik untuk anak itu seperti ini, karena kan kalau anak mungkin agak bosan, jenuh gitu ya Bu ya untuk masa-masa sekarang ini, karena mereka merasa terkurung terus di dalam rumah ini gitu kan. Kalau untuk yang anak-anak yang kecil yang memang aktif ya biasanya mereka lari-larian di lapangan atau mungkin main bareng teman-temannya, nah gitu ya. Di kurungan mungkin sangat bosan sekali gitu kan. Apalagi nanti kalau di bulan Ramadan gitu ya Bu ya, untuk anak-anak ini kira-kira berikan gitu kan, sehingga anak-anak itu nggak merasa jenuh. Sudah dia berpuasa, nggak bisa main gitu, pasti merengek-rengek. Lapar gitu ya. Ibu udah lapar. Kalau mungkin kalau anak-anak di bulan-bulan Ramadan yang kemarin, mereka akan selalu senang ketika habis bisa jalan-jalan sama temennya, muterin kompleks atau main di lapangan. Sekarang kan sudah nggak bisa gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira ya gitu yang bisa kita ciptakan kegiatan untuk anak seperti itu Bu. Ya, mungkin kita bisa menanamkan rasa bahwa bulan ini adalah Ramadan gitu. Jangan kita mari maksimalkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Jangan malas gitu ya. Misalnya dengan membiasakan mengaji gitu ya. Kemudian ada sholat duha paginya gitu ya, atau bermain, bercengkrama gitu, dan kita mungkin ininya kita aja gitu ya sebagai orang tua menyiasati supaya anak-anak tadi ya tidak bosan gitu dengan selingan-selingan, misalnya membacakan cerita gitu ya. Hari ini ceritanya tentang Nabi ini, Nabi Adam, besok tentang Nabi ini dan lain sebagainya gitu. Seperti mungkin kita tetap kita menanamkan meningkatkan pengetahuannya gitu ya, atau bisa juga dengan hal-hal yang lainnya, misalnya dengan motoriknya gitu ya, diselingi juga dengan Bu ya, olahraga ringan gitu. Jadi tetap dari sisi tadi jasadiahnya terpelihara gitu, kemudian dari segi fikriyahnya, dari segi ruhiyahnya jadi seimbang gitu ya, seperti itu Bu. Mungkin seperti itu gitu. Gitu. Iya, berarti ini dituntut karena gitu ya untuk menyiapkan ini, berarti kemampuan seorang ibu ini harus ditingkatkan sekali gitu ya Bu untuk mempersiapkan. Bu Yuli sudah oh iya, ini ada dari pertanyaan Bu Ani. Bu, ini saya jeda dulu diskusi kita. Dari Bu Ani Suryani, ide kegiatan apa yang bisa sekolah tawarkan gitu kan di bulan Ramadan dalam masa pembelajaran ini Bu?
Silakan Bu Yuli, gimana? Oke, mungkin dari sekolah bisa saja ya Bu ngadain sanlat. Cuma sanlatnya ya tadi gitu ya seperti ini, sanlat virtual gitu. Kita memanfaatkan video conference seperti ini gitu, tetap mengadakan tadi ya ngaji online atau pesan sanlat online gitu dengan seperti ini gitu ya, tanpa kita eh, harus berkerumun, akan tetapi tetap berjalan gitu ya seperti itu. Atau tadi selain ngaji online juga atau ada setoran online gitu ya, misalnya seperti ini gitu ya, satu orang ayo nah gitu mengaji gitu seayat dua ayat gitu ya seperti itu. Atau sholat duha gitu ya, ada setorannya, jadi ada mutabaah harian gitu ya, misalnya ngajinya sampai surat apa gitu, hafalannya sampai surat apa, terus sholat duhanya, sedekahnya, udah sedekah belum hari ini gitu ya, mungkin nanti ada daftar checklist gitu ya. Kita juga bisa memanfaatkan Webex ini mungkinnya nanti dengan Google Formulir gitu ya, Google Form, nanti ada lembar mutabaahnya seperti itu, anak bisa mengecek gitu ya dengan Google Form itu gitu ya. Kita jadi bisa ada rekapannya gitu ya seperti itu. Jadi tetap mungkin bisa berlangsung gitu hal-hal yang seperti itu gitu ya, dengan walaupun di tengah COVID-19 seperti ini gitu ya, seperti itu Bu mungkin jawab saya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Jadi kita bisa memanfaatkan Webex gitu ya Bu. Mungkin ada aplikasi lain juga yang bisa dimanfaatkan, menggunakan Google Formulir untuk membuat mutabaah dari anak-anak didik kita. Jadi mereka tetap bisa melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan dan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu yang akan dilaporkan ke kita gitu. Terima kasih Bu Ami atas pertanyaannya. Ada lagi yang lainnya? Bapak Ibu silahkan di chat. Oke, kalau tidak mungkin saya akan balik lagi berdiskusi ya Bu ya. Berarti balik lagi ke tadi. Iya Bu. Kita berbagi aja Bu ya. Persiapan itu bagi iya, berarti memang seorang ibu itu untuk menyiapkan ini perlu bekal yang lebih gitu kan. Nah, dalam hal seperti ini berarti kreativitas seorang ibu itu dituntut gitu ya Bu ya untuk membuat suasana biar anak-anak tidak bosan di rumah dalam pada saat COVID-19 ini di bulan Ramadan nanti gitu kan, itu di situ. Dan mungkin bisa diajak juga ya Bu ya untuk bersedekah gitu. Iya Bu, betul. Ini mengantarkan sedekah biar kali waktu juga keluar dari rumah gitu ya Bu ya, tidak berkerumun gitu. Oke. Ini masih ada juga, belum ada dari Bu Ani aja pertanyaan yang diberikan tadi. Belum ada yang masuk. Atau mungkin ini ibu-ibu karena tergugah dengan materi ibu jadi langsung mulai mempersiapkan gitu kan, mungkin cari ide-ide putrinya gitu Bu, karena memang harus disiapkan bekal yang matang gitu kan ketika kita memang mau menghadapi bulan Ramadan yang memang sangat istimewa gitu ya bagi kita, karena ya bisa jadi ini merupakan ujian bagi kita ya, kita mau diuji ini nanti atau tidak gitu. Insya Allah nanti kita bisa sama-sama, ujiannya ini ujian kita bersama ya Bu ya, di seluruh dunia ini gitu kan. Jadi kita seberapa besar kepedulian kita, seberapa besar keinginan kita untuk berbagi dan bersedekah itu di saat-saat seperti ini ya Bu ya. Iya Bu, betul sekali, kita meningkatkan kepedulian kita gitu ya terhadap dan sesama ini dan benar kita harus memanfaatkan momen Ramadan ini. Kalau tadi di awal Bu Yuli menyatakan Ramadan ini adalah momentum emas, saya setuju sekali ini Bu gitu kan, karena memang tadi keutamaan di bulan Ramadan itu sangat artinya bagus, banyak sekali yang bisa kita gali atau yang bisa kita raih di sana gitu, yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Iya Bu. Ya. Ketika kita Ramadan kan
kita lapar kan gitu ya, menahan rasa lapar ini gitu ya. Nah, mungkin itu bisa juga pendidikan ke anak gitu ya. Nah, kamu bisa merasakan kan bagaimana mereka pun merasakan rasa lapar yang kita rasakan, maka hendaknya kita berbagi gitu ya, seperti itu mungkin ya Bu ya. Saling Ya, jadi bisa kita empati gitu ya. gunakan untuk menggali kita gitu ya Bu, ketika dalam keadaan yang seperti ini gitu kan. Jadi ini mah pembelajaran yang nyata gitu ya Bu ya, bagi anak kita. Ya pembelajaran yang nyata, bisa merasakan gimana rasanya benar-benar lapar gitu kan, yang harus menahan. Jadi secara nyata dia merasakan ini. Kalau di bulan mau makan, bisa minta langsung jajan gitu ya Bu ya. Jadi ya memang ini pembelajaran anak kita secara nyata bisa kita gali di bulan Ramadan ini untuk bisa berempati, untuk berbagi gitu kan ya Bu ya. Respon dari Bu Ani, alhamdulillah, terima kasih jawabannya Ibu. Ya sama-sama Bu Adi. Terima kasih Bu Ani sudah berpartisipasi. Iya. Iya. Kunjungannya gitu kan, dan mau bergabung di room kami. Sepertinya sudah tidak ada tanggap. Iya Ibu. Iya, oke. Berarti baiklah Bapak Ibu, untuk pemaparan bukan materi, berbagi aja ini ya Bu ya. Kalau tadi dikasih materi bukan materi katanya Bu Yuli, ini bukan materi. Jadi terima kasih Bu Yuli telah berbagi dengan kita. Ini sangat bermanfaat sekali dan sesuai dengan keadaan kita saat ini, bahwa memang marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita semuanya. Dan kita tetap harus menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira, bagaimanapun dengan keadaannya yang sekarang memang pandemi COVID-19. Tapi kita tidak boleh hanya rasa was-was dan takut, tapi ada yang lebih bisa kita gali di bulan Ramadan ini sebagai momentum masuknya. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin ada satu kata untuk penyemangat atau ada kalimat untuk penyemangat kita semuanya. Dipersilakan Bu Yuli. Sebenarnya saya menyemangati diri saya sendiri ini. Biar kita lebih semangat untuk kita semuanya ini berarti, bukan Bu Yuli sendiri. Ya, kita tebarkan semangat untuk semuanya Bu Yuli. Silakan. Mari kita sambut Ramadan kali ini dengan gembira gitu ya, Bapak Ibu, dengan semangat gitu ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Mari kita sama-sama berdoa gitu ya, apabila banyak gitu ya di semua penjuru yang berdoa sama-sama agar COVID-19 ini berakhir gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segera hilang gitu ya COVID-19 ini gitu, seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada materi pagi ini dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Oke, demikian Bu Nur. Saya kembalikan ke Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kita sudah menyelesaikan bincang-bincang kita berbagi tentang bagaimana menghadapi bulan Ramadan di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Saya sebagai mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini saya kembalikan kepada Pak Suhendi. Terima kasih Bu Yuliani. Ya, bincang-bincangnya sangat menarik sekali ini ya. Seperti sudah yang diterangkan tadi, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sehingga persiapan sekalian, terima kasih atas
bergabung di dalam room ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di room yang berbeda. Saya akhiri, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan ini atau room ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum mengisi absen silahkan. Roomnya masih ada waktu untuk mengisi. Kita sampai jam berapa Bu Yuli? Jam 9.30 ya? Itu Bu Reni, silahkan. Bu Reni yang baru bergabung, boleh Ibu silakan, ada link untuk absensi, Ibu boleh mengisi di 9.30, roomnya masih terbuka. Silakan. Mau dikasih bonus. PJ yang hadir siapa Bu? PJ yang hadir siapa Bu? Instruktur kita Pak ini, Pak Ibu. Pak Ibnu ya? Iya, Ibnu Pak Edi Ibnu. Yuwono. Iya. Jadi Bu sini saya mau ajarin hobi. Ini kan kemarin kan udah lewat Ibu Bu Ani silahkan, Bapak Ibu yang belum mengisi absen, persilahkan untuk mengisi absen di link absen yang sudah terkirim di chat. Saya kirim. Nah, akhirnya Pak, sebenarnya kita Mungkin bisa di unmute kali ya Bu ya, suaranya itu. Bagian akhir di sini. Ini untuk yang mau dikasih bonus kan? Tuh, Pak Murad 155.